Ini adalah dua mouse gaming terbaru dari Fantech. Namanya Kanata Wireless WG9 dan Kanata S Wireless WG9S. Spoiler, salah satu dari mouse ini bakal bikin kalian ketar-ketir untuk ganti mouse gaming kalian. Yuk kita bahas aja. Sebelumnya kita unboxing dulu ya. Yang Kanata Wireless WG9 kemasannya lebih kecil, kayak gini. Nah, begitu dibuka langsung kalian bisa lihat mouse-nya. Terus kita juga dapat kabel Type-C untuk ngecas, buku manual, dan ada garansinya juga. Untuk yang Kanata S ini agak beda ya boxnya. Di dalamnya ada mouse-nya, terus kabelnya ini ada di kotak tersendiri. Terus kalian juga dapat buku manual sama kartu garansi. Oke, jadi apa yang berbeda dari kedua mouse ini? Pertama, harganya sih. Yang Kanata Wireless WG9 biasa itu harganya di 149.000. Sedangkan yang Kanata S harganya itu di 329.000. Kalau dari desainnya sih ini tuh mirip banget. Cuman kalian bisa lihat lah ya bedanya. DPI buttonnya itu warnanya berbeda. Yang WG9 biasa itu warna merah. Kemudian logonya ya, kalau yang Kanata S itu logonya kecil, sedangkan yang Kanata WG9 biasa, logonya itu agak gede. Secara shape atau bentuk ya, kayaknya itu banyak banget yang suka sama shape kayak gini. Karena mouse ini itu udah terjual banyak banget di marketplace. Nah, buat gua sendiri, ini pertama kalinya gua pakai mouse yang shape-nya itu kayak gini. Tapi jujur, ini tuh lumayan enak sih. Di bagian belakangnya itu sebenarnya agak flat, tapi di bagian tengah ya atau di punuknya ini ya, itu agak menonjol. Nah, surprisingly gua betah banget sama shape ini. Setelah gua pakai hampir seminggu ya, ternyata memang enak banget nih shape-nya. Secara berat ini juga nggak beda jauh ya. Yang Kanata S WG9S itu di 89 gram, sedangkan yang Kanata WG9 biasa itu di 94 gram. Nah, untuk perbedaan lengkapnya gue bakal tunjukin di tabel ini. Dan ya, gue bakal bahas satu persatu. Yang pertama, coatingnya itu beda. Yang Kanata S itu pakai UV coating, dan yang Kanata WG9 itu pakai rubber grippy coating. Dan yang ini memang beda sih, mungkin kalian bisa lihat ya. Meskipun finishingnya sama-sama ngedoff, tapi yang Kanata WG9 ini nggak ada kayak pantulan cahaya sama sekali. Karena permukaannya itu kayak karet. Dan feel-nya enak banget sih, ini tuh empuk banget, halus. Jujur gue lebih suka feel-nya yang WG9, yang biasa ya, daripada yang Kanata S. By the way, coating yang berbeda itu cuman di bagian atasnya ya. Kalau di bagian samping-sampingnya, ini tuh coatingnya ternyata sama. Ini tuh kayak bertekstur gitu ya. Mungkin mirip kayak pasir tapi yang super halus banget. Lumayan enak kok dipegangnya. Cuman nggak seenak coating yang di bagian atasnya sih. Next, untuk switch-nya juga berbeda. Yang Kanata S ini pakai Huano Blue Shell White Dots yang clicky dan bisa tahan sampai 20 juta klik. Ini tuh yang biasanya dipakai di mouse gaming pada umumnya. Sedangkan yang Kanata WG9 biasa, ini tuh pakai switch Huano Silent yang tahannya itu sampai 5 juta klik. Nah, tentunya ini tuh beda banget ya. Jarang banget mouse gaming itu yang pakai silent click kayak gini. Tapi enak banget dipakainya. Nah, kalau kalian hardcore FPS gaming, saran gua sih kalian ambil yang Kanata S WG9S aja. Karena tentunya bakal lebih awet. Next, untuk koneksinya. Di sini yang Kanata S jelas menang ya, karena ini udah dual koneksi. Bisa 2,4 wireless sama wired juga. Meskipun sebenarnya yang Kanata WG9 ini juga bisa kalian tetap pakai ya kalau lagi ngecas. Yang penting dongle-nya itu nancep di PC kalian. Itu kalian tetap bisa pakai pas waktu ngecas. Nah, kemudian yang paling penting nih, sensornya ya. Jelas ya, yang Kanata S lebih bagus. Udah pakai PixArt 3311. Sedangkan yang Kanata WG9 biasa itu pakai optical sensor PixArt 3065. Nah, dari speknya juga udah kelihatan ya perbedaannya ya. Yang Kanata S itu maksimum tracking speednya 300 IPS, sedangkan yang Kanata WG9 biasa itu di 30 IPS. Akselerasi maksimumnya juga beda. Yang Kanata S 38G, sedangkan yang Kanata biasa itu di 10G.
Begitu pula dengan polling rate-nya. Yang Kanata S 1000 Hz, sedangkan yang Kanata WG9 itu mentok di 500 Hz. Jadi kalau untuk drag click sama kalau kalian pakai low DPI, jelas ya lebih enak yang Kanata S. Berasa lebih smooth dan gerakan cepat kalian itu pasti terbaca. Cuman bukan berarti yang Kanata WG9 biasa itu nggak bisa drag click ya. Sama kok, bisa drag click, bisa ngeflick juga. Aman banget. Cuman nggak sebagus yang Kanata S. Selama gua tes sih nggak ada masalah sama sekali. Tapi ada satu yang menjadi catatan gua, yaitu LOD-nya atau lift distance-nya. Kalau yang WG9S biasa ini itu agak tinggi. Jadi meskipun mouse-nya kadang udah gua angkat, ini gerakannya itu masih terbaca ya. Dan di software-nya ini kalau gua cek ini nggak bisa diatur. Jadi ini selera aja ya, kalian suka yang kayak gini atau enggak. Perbedaan yang berikutnya adalah RGB-nya. Nah, kalau yang Kanata WG9 biasa ini ada RGB-nya. Sedangkan yang Kanata S itu nggak ada RGB-nya. So, kalau kalian suka RGB ya, udah pasti pilihnya itu yang Kanata WG9 biasa. Untuk MOSFET-nya ini juga beda ya. Kalau yang Kanata S udah pakai PTFE, sedangkan yang Kanata WG9 biasa ini pakai MOSFET PVC, kayak Phanteks Rigor. Nah, kalau gua rasain sih memang kelicinannya itu beda ya. Sama kalau yang PTFE itu agak sedikit melengkung. Jadi otomatis bakal lebih enak. Oh ya, untuk yang MOSFET di WG9 ya, ini kalian lepas dulu plastiknya sebelum dipakai. Jangan lupa ya. Nah, kedua mouse ini juga sama-sama udah ada softwarenya. Cuman softwarenya beda ya. Yang Kanata S itu lebih lengkap. Sedangkan yang Kanata WG9 ini simple banget. Nah, di Windows Sensitivity ini buat ngatur DPI-nya. Ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan di System Setting, di sini kita bisa ngatur polling sama click speed, scrolling speed. Dan terakhir kalian bisa atur tombolnya juga ya. Buat apa kalian bisa pilih sendiri. Dan kalian juga bisa set makro di sini ya. Kalian tinggal pilih di sini. Kalau softwarenya Kanata S WG9S ini mirip banget sama software yang biasanya gua temuin buat mouse gaming PixArt 3311. Kalian bisa custom tombol-tombolnya di sini, terus kalian bisa set makro juga. Kemudian kalian bisa atur DPI sama polling rate juga yang di halaman ini. Dan terakhir di sini kalian bisa bikin makro baru. Misalnya kalian pingin double jump, langsung aja aturnya di sini. Perbedaan terakhir di warnanya. Kalau yang Kanata S WG9S itu ada 3 warna, hitam, kuning, sama merah. Cakep-cakep ya warnanya. Sedangkan yang Kanata WG9 biasa warnanya itu ada hitam dan mungkin warna putihnya bakal nyusul. Healers down. Good attempt. Be at peace. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau kalian bandingin sama yang versi wired, jelas ini adalah upgrade yang lumayan jauh. Gua liatin ya di tabel ini perbandingannya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dari sensor aja itu udah perbedaannya lumayan jauh. Terus kalau kalian adalah gamer casual, gua saranin kalian ambil yang Kanata WG9 biasa. Karena ini juga bisa dipakai buat kerja ya, karena switch-nya itu udah silent. Sedangkan kalau kalian adalah gamer kompetitif, lebih cocok Kanata S WG9S dengan sensor PixArt 3311-nya. Karena ya udah jelas sih, lebih enak sih pakainya. Speknya juga lebih tinggi, lebih sedikit errornya, dan lebih smooth untuk trackingnya. So ya, gua rekomen banget yang PixArt 339 ini. Kalau kalian mau, bisa langsung cek aja di deskripsi atau kalian cek product tag ya di sini atau di sini ya. Tentunya udah gua pilihin yang harganya paling murah
dan cashbacknya yang paling banyak. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.